Sebagaimana semua jenis usaha, budidaya ikan nila juga memiliki rintangan dan resikonya tersendiri. Meskipun terbilang mudah, terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh para pembudidaya. Tanpa bermaksud untuk menyurutkan semangat berwirausaha, penting untuk calon pengelola usaha mengetahui permasalahan umum seputar bidang usaha ikan nila. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman bisa menyebabkan kerugian ketika panen. Kerabat dekat ikan mujair ini adalah jenis ikan air tawar yang menyukai sirkulasi yang stabil dan kualitas air yang bersih. Dengan demikian, budidaya ikan nila membutuhkan suplai air dengan sumber yang melimpah. Musim kemarau bisa menjadi penghambat pertumbuhan ikan nila, sehingga kita perlu memastikan ada sumber air yang bisa diandalkan, misalnya sungai atau danau terdekat. Ketika memasuki musim penghujan, air cenderung keruh dan terjadi arus balik, di mana naiknya air dalam ke permukaan. Hal ini adalah penyebab berkurangnya kandungan oksigen pada air. Kandungan asam yang tinggi pada air hujan juga dapat berdampak buruk pada ekosistem ikan. Potensi banjir dan pergantian arah angin juga perlu diantisipasi di musim hujan. Perubahan harga pakan merupakan salah satu tantangan besar dalam budidaya ikan nila. Pakan biasanya menyumbang sekitar 60 hingga 70% dari total biaya operasional, sehingga perubahan harga yang signifikan dapat memengaruhi profitabilitas budidaya. Saat harga pakan naik, pembudidaya biasanya terpaksa harus mengurangi jumlah pakan yang diberikan, sehingga ikan tumbuh lebih lambat dan waktu panen menjadi lebih lama. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu melakukan beberapa strategi untuk mengatasinya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan pakan alami, seperti maggot, cacing sutra, dedak, atau ampas tahu. Kita juga bisa membuat racikan pakan sendiri dari bahan lokal. Berikan pakan pada pagi dan sore hari, saat nafsu makan ikan berada di puncaknya untuk meminimalisir pakan tidak habis termakan. Tingginya populasi ikan dalam satu kolam menyebabkan persaingan sumber daya seperti oksigen, makanan, dan ruang gerak. Overpopulasi merupakan kondisi di mana sebuah kolam tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar semua ikan karena padat tebar yang terlalu tinggi. Idealnya, populasi ikan nila adalah sekitar 15-30 ekor per meter kubik air dengan bobot sekitar 10 atau 20 gram per ekor, tergantung sistem budidayanya. Kita juga perlu memisahkan ikan berdasarkan ukuran untuk mencegah kanibalisme dan persaingan tidak sehat. Lakukan penjarangan jika jumlah ikan mulai tumbuh besar dan melebihi kapasitas kolam. Penyakit seperti infeksi bakteri, jamur, atau parasit sering menyerang ikan nila, terutama saat kondisi lingkungan tidak optimal. Kecebong dan katak adalah predator untuk benih ikan secara umum, termasuk juga bibit ikan nila. Penting untuk diketahui mengingat keduanya hidup dan berhubungan dengan media yang sama. Jaga kebersihan kolam dengan mengambil sisa pakan, kotoran, dan endapan di dasar kolam. Memberikan pakan berkualitas dan memiliki kandungan nutrisi tinggi juga bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan ikan. Jika perlu, berikan probiotik untuk membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di kolam. Jangan lupa juga, sebelum memasukkan ikan baru ke kolam, karantina terlebih dahulu selama 7-14 hari untuk memastikan ikan sehat. Jangka waktu budidaya ikan nila secara umum berkisar antara 4-6 bulan, hampir 2 kali lipat dari waktu yang dibutuhkan beternak ikan lain seperti lele yang hanya 2,5-3 bulan saja. Hal ini sangat tergantung pada beberapa faktor seperti ukuran awal benih, kualitas pakan, kepadatan ikan dalam kolam, serta kondisi lingkungan. Panen bisa dipercepat dengan memilih bibit berukuran tidak terlalu kecil, yaitu sekitar 20 gram, serta memanfaatkan teknologi budidaya seperti bioflok. Agar sukses dalam bisnis perikanan ini, budidaya ikan nila tidak bisa dikelola dengan sembarangan. Kita membutuhkan teknik, perencanaan kerja dan pengelolaan anggaran yang matang. Semua kendala dan tantangan dalam budidaya ikan ini perlu untuk diketahui sehingga dapat dicegah dan dihindari, sehingga kita bisa mengembangkannya dengan potensi omset maksimal.